Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi. dan selamat malam. Nah, malam hari ini kita orang podcast lagi, kembali lagi di podcast Babasal, bincang-bincang santai ini, Ya. tidak terlalu lama. Nah, ini spesial sekali malam hari ini. Kalau kemarin habis Ketua DPR, Patuan Kuba, Ketua DPR Balut, Ketua IMI. ini Ketua IMI. Semua ketua ini masuk di podcast. Kemarin Ketua IMI juga. Oh, Ketua IMI. Ini Ketua HIPMI. Ketua HIPMI Kabupaten Manggai, Bung Angga Nasar. Siap. Saya panggil ini Bung, karena di Bung makali kalau panggil HIPMI apa ya? IMI, ya, kalau HIPMI kan mereka jabatannya ketum, sekum, bendum, ketua. Iya, kalau macam Olan, itu OKK sekali. Oke. Kalau PKK kan. Jadi sebelum kita masuk di perbincangan yang lebih serius, tentunya Ketum, bagaimana kabarnya? Bung saya. Bung, siap. Lebih akrab. Siap, lebih akrab. Bung, ya, siap. Bung Angga, bagaimana kabar? Alhamdulillah sampai malam ini sehat walafiat. Ya, saya lihat agak memang kayak punya harapan nih. Harapan itu masih ada kan? Ya. Belum kasih dulu. Saya mau sebelum kita kemarin kan ada agenda HIPMI ya. Seperti yang kita ketahui kemarin luar biasa. Alhamdulillah. Banyak testimoni yang dikeluarkan masyarakat, terus kemudian acara yang dibuat itu berlangsung sukses. Sebelum kita ke situ, HIPMI Ran kemarin kota saya. HIPMI Fest. HIPMI Fest. Ya, rangkaian acaranya HIPMI Ran. Sebelum kita ke situ, perlu lagi saya perkenalkan beliau, mungkin sebagian masyarakat Kabupaten Manggai, khususnya Dapil 1, itu tahu kalau Ketua HIPMI Manggai itu Angga Nasar Saputra. Nah, ini saya mau tanya yang pertama ini, misinya Bapak ini menjadi Ketua HIPMI ini apa ini sebenarnya? Ingin memajukan UMKM atau ini berangkat dari mana ini? Tiba-tiba langsung jadi Ketua HIPMI Manggai. Ya, oke. Langsung malam ini saya agak gugup sebenarnya. Karena bertanya ini memang kelas-kelasnya host-hostnya Trans TV ini Pak. Ya. Oke. Masuk. Silakan. Oke, baik. Jadi memang HIPMI ini kan organisasi kader nasional dan organisasi kader. Oke. Tadi sudah masuk pada visi-misi tadi itu, ya. Memang ada dari dulu memang punya cita-cita untuk bergabung di organisasi yang perhimpunan para pelaku usaha bisnis itu. Tapi sejarah ini perlu sedikit saya ulas sedikit ini di sini. Siap. Karena memang bagaimanapun Bung Bobek Tatu ini memang saksi dari apa yang pernah kita bincangkan. Cocok. Siap. Waktu kalau masih ingat waktu orang dulu dibawa lapak Ramadan. Oke, iya. Ada baliho, spanduk. Itu ketua HIPMI-nya masih ketumnya si Mikael Tandian kayaknya itu. Oh, masih kakak Kel. Mantu. Kemudian terus dulu, apa ini HIPMI ini, pengusaha muda apa semua. Nah, situ sempat terbetik saya dan Thomas dari posisinya. Iya. Kayaknya turun ke depan 5 tahun, turun nyari ketua di sini. Nah, itu. Iya, berangkat dari situ. Itu juga satu alasan juga. Namun memang organisasi ini memang kalau saya pribadi memang besar di organisasi memang. Dari kampus, dari kuliah, jadi makanya kemudian masuk HIPMI pun bukan satu yang baru. Gitu. Iya. Apalagi kita juga pelaku usaha, kemudian ada di organisasi pengusaha muda. Gitu. Iya. Visi misi masih sederhana saja. Bagaimana menjadikan HIPMI ini sebagai rumah bersama bagi pelaku UMKM. Rumah bersama buat para pelaku memang UMKM. Ya bisa dilihat hari ini saya menghimpun semua teman-teman. Iya. Walaupun kemarin teman-teman yang tidak mendukung saya di HIPMI, saya himpun. Iya. Itu faktanya itu. Siap. Karena saya ingin menjadikan rumah bersama ini teman-teman. Karena buat saya satu teman itu terlalu sedikit begitu. Satu teman itu terlalu sedikit. Makanya kita himpun semua teman-teman untuk menjadikan HIPMI ini rumah bersama, rumah berdaya, dan rumah untuk kemudian meningkatkan kita punya potensi bersama-sama. Seperti itu. Meningkatkan potensi bersama-sama. Luar biasa. Nah, Ketum, visi misi tadi menurut saya ini untuk seorang Bung Angga. Artinya background-nya ini kan seorang pengusaha. Bisa dibilang juga kalau di zaman-zaman kuliah sempat jadi aktivis juga kalau tidak salah. Saya kuliah sempat jadi ketua lembaga dakwah kampus di Kalimantan. Lembaga dakwah kampus. Ketua lembaga dakwah kampus. Itu saya udah kuliah di Kalimantan Timur. Di STIMIK.
STIM. itu tema Oh iya, komputer iya, kan. iya. Saya sempat jadi ketua LDK-nya. Jadi memang kalau hari ini jadi ketua HIPMI ya memang kan suka berorganisasi memang dari kuliah. Ya mungkin selain jiwa mungkin gen orang tua juga. Orang tua kan besar organisasi juga Siap, orang tua siap, kita siap. namanya. Iya, 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 iya. Sehingga organisasi ataupun organisasi pengusaha, organisasi kepemudaan, Iya. bahkan organisasi politik pun buat saudara kita hal yang biasa Yang sudah biasa, ini. iya sudah lumrah lah. Iya, Ya karena sudah lumrah. Oke, siap. Sampai situ dia visi misinya memang untuk ayo sama-sama kita anak muda Kabupaten Bangka ya, iya, maju betul, bersama, mengeluarkan potensinya, betul. itu. Nah, terus kemudian ini yang padahal sudah lama kemarin, sudah hampir belum 1 bulan kayaknya kemarin Belum acara. sebulan. Ini masih teringat di Iya, iya. masyarakat Kabupaten Banggai, masih menjadi cerita, saya rasa cerita panjang karena yang dibuat kemarin itu apalagi melibatkan ada artis juga yang lagi Betul, viral, ada tour monitor itu. betul. Ini kan konsep acaranya ini kan tidak sederhana mungkin. Nah ini HIPMI Fest dan rangkaian acaranya HIPMI Run. Ini bagaimana sampai ada HIPMI Fest di Kabupaten Banggai? Apakah memang ide dari Bung Angga atau Ya, jadi memang sebenarnya kan acara gawean atau program kerja dari BPD HIPMI Sulteng BPD HIPMI Sulteng? Ya. Oke, di bawah pimpinan Ketum Pais. Ketum Pais ya. Namun kegiatan atau program kerja ini tidak segera lahir dari program kerja BPD HIPMI Sulteng, Oke. tapi memang program ini didesain oleh teman-teman DPC juga. Oke, Karena oke. dia lahir di Rakerda Oh daerah iya, iya yang di Sulteng di kemarin. Sulteng kemarin tuh. Dan memang saya dan beberapa teman-teman ketum BPC HIPMI ini punya pandangan yang sama agar bagaimana BPD HIPMI Sulteng ini bisa punya agenda yang besar. Iya. Itu kemudian ada dilaksanakan di sistem BPC. Oke. Nah, maka saya katakan ini agenda pertama Oke. di Ketum Faiz yang bukan Ketum Faiz ya, kepemimpinan HIPMI Sulteng ini agenda pertama yang yang acara punya gawean BPD dilaksanakan di BPC gitu. Oke. Jadi gawean BPD Ya. yang memang baru dilaksanakan di BPC. Alhamdulillah Kabupaten Banggai menjadi tuan rumah. Oke. Dan rumah dari mewakili Bangkep dan Balut. Oke. Jadi ini permintaannya ini tentu perlu lobby-lobby karena bukan cuma Ketum ini, ada Morowali, ada Bangkep, ada Balut, kan ini banyak Poso dan sebagainya. Betul. Ini tiba-tiba BPD HIPMI Sulteng ini menjadikan tuan rumah pertama. Iya. Ini bagaimana? Ada lobby-lobby kah? Ada disilip-silip sedikit atau bagaimana? Saya tidak, Babisi ada. Oh, bisa. Iya, dan saya bisa ketika kemudian karena Rakerda kemarin itu memang alhamdulillah saya dipercayakan pimpinan sidang. Oh iya, kemarin videonya yang viral juga ya. Pimpinan sidang memang di agenda terakhir memang kami dengan BPC lain itu memang sudah komunikasi gitu ya. Oke. Bagaimana program HIPMI Sulteng ini atau HIPMI Sulteng Fest ini betul-betul disahkan di akhir ini. Supaya menjadi program kerja yang betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan begitu. Oke. Nah, itu. Makanya saya golkan di organisasi itu. Dan ketika selesai itu, saya juga alhamdulillah BPC Bangkai juga BPC yang pertama memberikan rekomendasi kepada Ketum Faiz untuk menjadi Caketum BPD. Itu. Oh, mungkin karena itu ya. Itu ya, mungkin pertimbangan Ketum ya harus akan begitu kan. Iya. Tidak juga balas budi tapi dia juga melihat potensi daerah Kabupaten Banggai juga. Iya, ada siap. Karena kita punya potensi yang luar biasa dari sumber daya alam, wisata kita, atau pariwisata kita, kemudian juga produk UMKM-nya. Termasuk juga dengan budaya dan juga seni dan budaya kita di sini. Makanya Banggai menjadi tuan rumah pertama. Iya. Nah, ini ada juga sedikit cerita kan. Dan saya juga termasuk kemarin alhamdulillah terlibat dalam panitia tersebut. Nah, ada sedikit cerita, ini kan ada UMKM. UMKM ini bercerita katanya mereka terbantukan di acara tersebut. Nah, ini bagaimana? Ini maksud tujuan memang goalnya Ketum Bung Angga ini bahwa memang untuk mensupport mereka atau bagaimana? Iya. Jadi memang agenda HIPMI Sulteng Fest ini kan tidak hanya euforia, bukan cuma artis saja, hiburan, tetapi memang menggabungkan antara tadi bagaimana potensi Kabupaten Banggai, Balut Bangkep ini potensi budayanya, kemudian pariwisatanya ini bisa juga kemudian
dipromosikan sampai ke tingkat BPP pusat. Makanya ada acara ini. Oke. Karena media promosinya itu kita kirim ke grup-grup Sulteng se-Indonesia. Iya. Gitu. Se-Indonesia? Se-Indonesia kan kita punya grup Luar ketua biasa. umum se-Indonesia kan. Iya, iya, Sehingga iya. mereka bisa lihat begitu. Oh, Banggai punya ini itu. Pertama. Nah, yang kedua juga kemudian selain acara tadi ada apa namanya pameran UMKM. UMKM tadi. Ya. Kemudian saya dan teman-teman berpikir kalau cuma segera pameran saja, ya teman-teman UMKM sering lakukan itu. Iya, sering lakukan. Jual produk, Iya, semua, iya. kemudian kolaborasi. Iya, iya. Tapi ada yang menarik lagi yang kami buat. Besok paginya itu kita buat workshop. Iya, workshop bisnis. Itu khusus pelaku UMKM. Di Unismu, kampus. Oh ya, di kampus Unismu. Ya, siap. Itu sekalian juga kami, HIPMI BPC Banggai, dan BPD Sulteng itu MOU dengan Unismu, kampus Unismu. Ya. Oh, dalam bentuk ini apa? Ya, kerjasama dalam tadi apa namanya kerja praktek mahasiswa. Kuliah kerja praktek, siap. Itu bisa di HIPMI atau kemudian kami juga diisi redaksinya itu diminta sebagai materi narasumber siap. sehingga kemudian potensi anak-anak HIPMI juga ini bisa tergunakan di kampus seperti itu kemarin. Nah, di situ juga antusias masyarakat khususnya para UMKM itu sangat baik. Karena memang yang mengisi langsung para praktisi pelaku usaha memang dari Sulteng. Iya. Mereka yang punya usaha, yang sudah sukses usahanya mereka, mereka berikan materi-materi dan itu memang berdampak bagi pelaku UMKM. Iya. Sampai ada ketua WKU ketua anggota DPR ya kalau itu. Kemarin yang buka acara dihadiri oleh wakil ketua umum. Ya, anggota DPR dari Morowali. Ini luar biasa sekali. Jadi memang bukan sekedar gawean itu acara dan sebagaimana seremonial, tapi bagaimana HIPMI Banggai juga ini membantu ya promosi UMKM tadi, wisata, mendorong juga mereka agar bisa naik kelas mungkin ya. Ya, itu. Berkolaborasi lah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan tadi kemarin juga teman-teman UMKM selepas berterima kasih Ketua HIPMI Banggai sudah melaksanakan dan sebagainya, mereka juga menginginkan juga ini, apakah ini menjadi agenda tahunan atau bagaimana ini? Apakah nanti ada lagi HIPMI PES lagi dibuat di Kabupaten Banggai? Iya, memang sebenarnya HIPMI PES ini selain selain kemudian ini kegiatan atau program kerja BPD Sulteng, ini juga memang bagian dari rangkaian atau program kerja BPC HIPMI Banggai. Nah, makanya kalau HIPMIRAN itu memang betul itu ide-ide dari teman-teman BPC Banggai. HIPMIRAN ya? HIPMIRAN itu. Makanya teman-teman BPC Banggai banyak terlibat kan di acara siap. Menjadi panitia, kemudian juga kita yang tahu situasi dan kondisi di lapangan di daerah kita. Gitu. Dan memang acara ini kalau tadi menjadi agenda tahunan, kalau untuk BPD Sulteng memang tahunan. Tapi tahun depan 2026 ini dibuat mungkin di Morowali. Oh, dia berarti di rolling ya. Jadi mewakili kawasan Morowali, Morotai Utara dan Poso itu di Morowali. Nah, kalau BPC Banggai, insya Allah kita mau laksanakan agenda juga seperti itu lagi di Banggai. Iya. Berarti bisa dibilang ini keberuntungan juga ya. Artinya Banggai menjadi pertama dan dan acara sukses kan. Iya. Bahkan kalau saya lihat di grup BPD, teman-teman grup panitia, ya apresiasi begitu banyak buat teman BPD buat Banggai gitu. Kita sukses acara itu. Nah, HIPMI sudah. Ini yang menjadi warawiri di luar ini. Warawiri ini bikin takut ini. Iya, selepas acara agenda kemarin kan banyak melihat ketum ini kayak mau terjun ke dunia politik. Ini yang menjadi saya juga sendiri kan, kita tahu sendiri bahwa Ketum Angga juga ini kan orangnya yang ya bisa dibilang tidak terlalu, kalau hal-hal seperti itu yang internal dia tidak terlalu terbuka. Makanya saya mau tanya langsung ini. Iya. Ini betul tidak ini isu yang berada di luar bahwa Ketum Angga insya Allah punya niatan baik di 2030. Ini betul tidak ini? Mau maju tadi sebagai wakil rakyat. Silakan. Pileg ya? Di Pileg. Ini isu baru isu. Ini coba ditegaskan di podcast ini. Jadi memang kalau melihat historis keluarga kami kan. Memang orang tua bapak saya itu kan memang anggota DPRD.
Oke, ya. dari Siapa yang partai terkenal? Pdi Perjuangan, Ya, ya almarhum. tokoh politik Kabupaten Banggai Tokoh politik. bagi Kabupaten Banggai. Sehingga bisa dibilang ya gen itu darah itu turun ke anak-anaknya. Iya, oke. Walaupun tidak semua. Oke. Maka seperti tadi apa namanya organisasi politik ini buat kami ini buat hal yang baru. Oke. Baik di ruang diskusi, Hmm. perbincangan keluarga, apa semua itu hal yang biasa. Sudah kita anggap hal yang biasa. Biasa. Dari kecil lihat CB begitu ya. Bahkan dulu saya kecil sempat ikut kampanye kan. Oh, dulu. Iya, PDI Perjuangan, masih PDI dulu. Masih 3 partai. Iya. Saya umur SD kayaknya. SD masih ikut kampanye. Waktu itu masih 3 partai, PDI, Golkar dengan P3. Dari situ mungkin terbentuk di sini. Tidak juga, tapi memang ada yang bilang kan apa yang pernah kita lakukan dulu di masa kecil, kadang-kadang itu memang terbawa sampai besar. Iya. Itu Filosofinya. dia ingat kita kuat itu. Iya, betul. Walaupun saya yakin terjadi pro dan kontra di masyarakat. Politik itu begini, politik itu seperti ini, seperti siap. Itu hal yang lumrah di masyarakat. Iya. Namun saya memandang bahwa politik ini atau kemudian jalan sebagai sebagai anggota legislatif ya atau politik ini sebuah pengabdian saya pikir. Orang-orang baik harus ada di dalam ini. Iya. Orang-orang baik harus ada di dalam ini. Karena kalau kita mengambil perkataan dari beberapa tokoh-tokoh agama Iya. di Indonesia, Oke. ya, kalau bukan orang baik yang ada dalam ini, maka ya orang jahat yang ada dalam ini. Dan begitu kan? Betul. Kalau orang-orang yang kemudian tadi punya niatan baik, pemikiran yang baik, niatan yang baik, tidak terjun di politik, maka orang yang tidak baik akan terjun gitu. Oke. Begitu. Masuk sekali. Masuk sekali, Bung. Nah, itu yang mendasari. Iya. Tapi gitu. Ini kan kayak itu tadi kan, bahwa kalau saya simak juga bahwa kalau jalannya ke situ ya apa boleh buat ya kalau sebenarnya keinginan ada. Tinggal menjemput takdir saja kan. Menjemput takdirnya saja ini. Cuman yang perlu kita ketahui bahwa di dalam legislatif ya kita butuh yang namanya perahu partai politik ya. Nah, ini yang masih kita melihat sendiri kan, Bung Angga sampai hari ini belum tampil dengan itu. Apakah Bung Angga masih fokus dulu berhipmi atau memang belum mau berpikir untuk ke situ? Ini bagaimana? Karena belum ada ini di partai apa ini. Ini orang-orang teman-teman juga banyak yang bertanya katanya, Angga ini mau maju tapi partai apa dia? Ini masih coba dijelaskan biar mereka tahu. Saya pikir masih lama ya, masih panjang 4 tahun ya. Masih lama untuk 4 tahun. Namun memang iklan. Ya kan habis tahun baru. Iya. Masih ada lagi ini. Masih ada. Oke, lanjut. Masih ada ini. Masih. Atau mengkantor di Igor bukan? Oke. Jadi memang ada beberapa partai yang juga sudah ada komunikasi. Banyak partai yang tidak banyak juga beberapa partai. Jadi bilang banyak partai yang komunikasi untuk kemudian bagaimana saya diajak lah untuk masuk ke partai. Cuma sampai saat ini memang intens satu partai. Intens di satu partai. Satu partai. Cuma memang angka-angka baiknya memang nantilah kita tunggu kan. Kita tunggu pelantikannya mungkin. Iya, siap. Berdinamika ini. Saya takut bilang begini nanti seperti itu. Iya. Siap. Nah, politik ini kan Bapak tahu kan. Berubah-ubah. Kapan saja dan di mana saja. Iya. Nah, tapi yang terpenting bahwa niatan itu sudah ada. Niatan itu ada. Iya. Artinya hari ini berarti anak muda mungkin 2030 pertarungan anak muda. Memang saatnya anak muda hari ini. Itu saatnya. Artinya yang kita semua mengharapkan lah. Masyarakat Banggai mengharapkan anak-anak muda yang berpotensi, anak muda yang punya niatan baik tadi itu harus kemudian tadi mengambil peran. Ya kan, mengambil peran untuk terjun di dunia politik, menjadi anggota DPRD, bukan untuk kemudian sebagai validasi dia anggota DPRD atau memperkaya diri supaya mencari uang ataupun bukan sekedar itu. Tetapi lebih kepada kemudian bagaimana bisa mengawal aspirasi masyarakat, menjadi jembatan buat masyarakat. Bisa juga kemudian anak-anak muda ini betul-betul tadi memperjuangkan hak rakyat di tempat yang betul-betul
punya legal standing yang kuat gitu. Iya. Bukan sekedar di jalanan saja kita berteriak di media sosial saja. Iya. Betul-betul di ruang Di yang tempatnya memang. yang betul-betul negara akui bahwa ruang ini yang disiapkan oleh disiapkan negara. oleh negara. Itu menurut saya. Cocok. Ya kan? Tapi seperti yang kita ketahui, kalau Bung Angga ini bukan cuma ketua HIPMI sebenarnya. Ada lagi? Beliau ketua Gekrap Kabupaten Banggai, terus bendahara Biker Subuanluk. Ini kalau di Gekrap sendiri, saya ke Gekrap dulu ya. Gekrap sendiri ini bagaimana? Dia sama dengan HIPMI atau agak beda, agak lain? Kalau Gekrap ini kan organisasi baru yang dibentuk oleh Ketum Kawendra. Iya. Jadi Gekrap ini kan gerakan. Kalau di pusat dong Raffi Ahmad. Pelaku seni lah. Pelaku seni, pelaku ekonomi kreatif. Iya, siap. Dan ketika saya di Gekrap baru saya mengerti. Rupanya memang turunannya Gekrap ini banyak. Banyak. Makanya memang Gekrap ini wadah untuk kemudian tadi membackup ya, melindungi pelaku ekonomi kreatif. Berarti Mas Amtor ini termasuk juga berarti? Ya, termasuk ini podcast, musik, karya-karya digital itu ekonomi kreatif. Termasuk juga dengan kalau kemarin ada kita lihat Kabupaten Banggai mendapat beberapa penghargaan dari Kemham. Iya. Karena tadi kita mendaftarkan lah, kayak itu salak bondo. Iya. Kemudian brand. Ya, itu maksudnya kita kita miliki di Kota Banggai yang tidak miliki tempat lain gitu. Oke. Jadi Batik Nambo. Itu masuk di Gekrap ya? Ya. Itu kan linearnya ke Kementerian Kumham itu izin ya, dari izin semua. Masuk juga ke ekonomi kreatif. Kalau kemarin kan di zamannya Pak Sedegodo kan pisah tuh antara ekonomi kreatif dengan pariwisata kan. Oke. Nah, ini kalau bisa dibilang itu tadi kalau kita mau kembali, kita mau ulik memang karena suka berorganisasi. Betul. Suka berorganisasi dari zaman kuliah tadi. Makanya sampai hari ini kalau ada kepercayaan dari teman-teman untuk menjadi ketua, sebenarnya memang karena suka sekali berorganisasi, pimpin. Saya bukan suka jiwa, bukan suka ya. Tetapi naluri itu memang ada. Iya. Memang kalau secara kita secara Islam ya, kita kan pemuda itu laki-laki itu pun punya naluri sebagai pemimpinan. Oke, siap. Sebagai pemimpin, harus pemimpin kan, begitu. Dan itu memang tidak didesain, memang ada. Cuma karena kita tidak bisa asah di potensi itu. Nah, kalau saya memang itu saya asah potensi itu dari kuliah ini. Sehingga ruang-ruang diskusi, ruang-ruang rapat itu biasa maksudnya. Ini menjadi hal yang biasa dan memang buat saya itu sebuah pengabdian begitu. Pengabdian. Siap. Saya kalau di organisasi itu senang hati, artinya nyaman, tenang, organisasi. Karena orang bilang ketum ini kayak acara kemarin yang Hippie Sulteng, sampai malam sampai tak tidur di kasihan di panggung. Tapi buat saya mungkin orang melihat kasihan di ini, apa dicari? Tapi buat saya bukan persoalan itunya. Kalau acara ini sukses dan memberikan manfaat bagi orang, itu sebuah kepuasan buat saya. Nah, itu kepuasan buat orang lain. Akhirnya saya pikir tentang punya kondisi finansial mungkin, waktu yang terbuang. Tapi buat saya ini memang yang kita mau lakukan. Nggak nyaman nih. Ada kepuasan. Begitu. Oke, jadi memang ada kepuasan tersendiri ketika Bung Angga bisa menyenangkan orang banyak. Itu yang perlu digarisbawahi, luar biasa. Iya, saya kritik. Saya bukan menyenangkan orang banyak. Karena memang ini punya keterbatasan. Tidak mungkin kita bisa menyenangkan orang lain. Tidak mungkin semua orang. Minimal kita orang bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa. Nah, ini tadi waktu saya ini cerita itu ada hadis, ada hadisnya. Iya, betul. Kalau hadis memang jangan. Kalau saya agak sedikit. Tetap sekali. Oh ya, tadi pas saya minta hubungi mau minta podcast bersama Bung Angga itu merekomendasikan di Komiu di lantai 2. Betul. Nah, saya ini kenapa mesti di Komiu yang ada latar biru ini? Apakah karena ada panggilan partai di warna biru? Ini bagaimana? Coba dijelaskan sedikit ini. Warna biru bagaimana? Kalau Bung Tatu pernah lihat sejarah kita ini dulu di dunia musik. Oke, siap. Kalau ada dulu band yang terong Grand Rungi, yang terong fans, namanya Slang. Slang, Slang itu punya sebuah album Generasi Biru.
Ada biru. Bahkan kita orang sempat Oh, buat grup band hari oke. itu namanya karena kan torong anak pelita Anak kopinya, pelita. pelita biru. Pelita. Sampai Andri pengen namanya biru. Jadi memang biru, biru ya. Iya. Jadi ya paling tidak inilah gambarnya Iya. kayak kisi-kisinya Iya. di partai warna biru tapi Karena memang biru ini memang iya, agak ini iya, bukan ada yang ciri baru. khas sendiri ya. Terus iya, Ada ciri khas sendiri. kalau lihat biru kayak ini kan, kayak aduh Ya tenang, tenang. nyaman. Wah, ini luar biasa DP filosofi ini. No, Kak, karena kita mungkin tadi temanya bincang-bincang singkat, kita tak perlu panjang lebar. Nanti mungkin insya Allah ada part 2. Sebelum itu juga saya ucapkan terima kasih telah hadir Siap. di podcast Babasal ini. Tapi sebelum itu tentunya Bung Angga memberikan paling tidak ada closing statement buat anak muda yang lagi menonton malam ini, khususnya para pelaku UMKM dan mungkin pelaku-pelaku usaha lainnya mungkin. Silakan diberikan waktu. Ya, terima kasih Bung Tatu, Bung Gobek. Jadi mungkin sedikit saja dari saya mungkin mengakhiri podcast kita di malam hari ini. Yang pertama tentunya saya ulangi terima kasih buat Gobek Production ya, yang hari ini sudah banyak memberikan juga kontribusi nyatanya bagi masyarakat walaupun lewat podcast. Tentunya ini juga penting ya untuk kemudian memberikan edukasi, memberikan juga kemudian semangat dan motivasi bagi anak muda untuk kemudian tetap berkarya. Gitu. Kalau saya melihat ya, persoalan yang ada di daerah kita Kota ini, kita ini anak muda yang yang larut dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah kita. Kenapa saya katakan begitu? Padahal kemudian memang kita orang ini anak muda dituntut untuk saling berkolaborasi. Saling berkolaborasi. Karena memang kunci seperti pemerintah daerah yang sampaikan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati di acara HIPMI kemarin, IPFest, Pak Wakil Bupati sampaikan kan bahwa bagaimana pemerintah daerah ini menginginkan itu terjadi kolaborasi antara anak muda, pemerintah, organisasi untuk kemudian tadi membuat daerah kita ini tadi lebih maju lagi ke depan secara ekonomi, pendidikan. Memang kuncinya kolaborasi tadi memang gitu. Sehingganya ruang kolaborasi ini yang digaungkan oleh HIPMI kemarin ya bagi pelaku UMKM, anak-anak runners, anak-anak pencinta seni, anak musik itu memang betul-betul kita inginkan terjalin terus sampai betul-betul tidak menjadi sekat di antara kita. Gitu. Karena memang PR kita ini sebagai anak muda banyak ke depan. Ya. Kita banyak kita juga punya mengemban sebuah amanah sebagai anak muda, bertanggung jawab dalam menjaga daerah kita, dalam kemudian juga menumbuhkan ekonomi daerah kita, memajukan daerah kita tentunya. Sehingga kemudian kata terakhir buat saya, ayo kita kolaborasi. Ya. Jadi kita kolaborasi. Ayo kita kolaborasi. Ya, kita kolaborasi. Jadi hilangkan sekat di antara kita, bangun kolaborasi, insya Allah kemudian kita semua bisa ikut berkontribusi memajukan daerah Kabupaten Bangkai tercinta. Luar biasa. Masuk. Bunga enggak luar biasa masuk sekali malam bincang-bincang kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bung Angga. Malam hari ini saya berbincang dengan orang luar. Saya kira cuma banyak ketawa ini tadi pada awalnya. Rupanya daging semua yang Bung Angga buat. Di Manumpang bukan? Jangan bosan-bosan, mungkin ada part 2 lagi. Siap. Ada pas ini. Siap. Ya? Iya. Baru kita adakan lagi. Kalau soal jelas lebih warna, kita part 2. Iya, part 2 ya. Warna jelas dulu. Cuma kan? tadi banyak kata-kata harapan apa ini jadi curiga juga saya. Oke, mungkin itu saja. Saya Gobek 88. Terus kemudian ada Bung Angga. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.